Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kehadirannya teman-teman rekan guru semua pada acara diseminasi budaya positif dari kami calon guru penggerak angkatan 11. Ya, sebelum acaranya dimulai, mari kita buka dulu dengan bacaan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, untuk yang selanjutnya mohon kepada Bapak Kepala Sekolah untuk memberikan sedikit sambutan. Dipersilahkan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak-Bapak dan Ibu, hari ini kita bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi dalam rangka diseminasi budaya positif dari CGP calon guru penggerak angkatan ke-11. Bapak Ibu yang saya hormatin, ya, tolong acara kegiatan ini diikutin sampai dengan tuntas. Awalnya saya sendiri inginnya satu hari itu satu. Awalnya, ya, karena keterbatasan waktu, ya, makanya kemarin udah rebukan, ya, hari Jumat baru nih. Ya, tadi juga saya ada gerak jalan santai, hanya nongol aja Bapak dan Ibu ya, ganti baju lagi, ya, nah, seperti itu. Guru penggerak, ya, sekarang ini mau tidak mau Bapak dan Ibu, karena di provinsi, ya, pelatihan ini sudah pelatihan mandiri, tingkat SMA dan SMK itu tidak memakai kuota lagi, jadi diwajibkan mengikuti pelatihan CGP. Nah, di tingkat SMP masih belum nih, siapa tahu barangkali kayak tahun-tahun yang lalu, ya, kurikulum 13, mau tidak mau semuanya ikut pelatihan gitu. Nah, kalau sekarang berdasarkan kuota, ya. Ini sudah berjalan, SMA dan SMK ya sudah berjalan secara mandiri. Nah, jadi tidak menutup kemungkinan kita pun yang tidak mendaftar pun, ya, nantinya akan diikut sertakan. Ya. Nanti mekanismenya seperti apa lagi digodok. Jadi alhamdulillah Bapak dan Ibu, hari ini kita akan melihat diseminasi dari teman-teman kita dari calon penggerak angkatan ke-11, ya. Mudah-mudahan menjadi pencerahan buat kita, yaitu terkait dengan materi tentang budaya positif Bapak Ibu, ya. Nah, mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar, ya, sampai dengan selesai. Mungkin dari saya sambutan itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haji Yudori atas sambutannya. Ya, kita langsung masuk aja ke acara intinya ya Bapak Ibu, tentang diseminasi budaya positif. Ya, nanti materinya kita ada 7 materi. Yang pertama mengenai perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini perkenalan dulu. Ya, ini kami angkatan 11. Ada Pak Dedi, ada Pak Prianto, dan saya Winda. Udah kenal ya? Sudah lanjut ya. Nah, kita main games dulu nih, kan udah siap ya. Nah, kita main games dulu. Nah, ini kita teman-teman diminta untuk menebak warnanya, ya. Menebak warnanya, bukan dibaca tulisannya. Jadi apa yang disebutkan nanti? Warna. Oke, siap? Siap dong. Oh, warnanya sama. Warnanya kuning. Warna apa ini teman-teman? Warna apa? Coklat. Hijau.
Oh, ternyata fokusnya kasih benar yang salah ini gimana? Warna merah. Ini? Warna ini ya. Udah selesai ya, alhamdulillah. Nilainya berapa? Alhamdulillah teman-teman semua banyak udah yang pada fokus ya, siap untuk menerima materi. Betul. Nah, materi pertama nanti akan disampaikan oleh Pak Priyanto. Silahkan Pak Pri. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Terima kasih atas waktunya Bapak Ibu telah memenuhi undangan kami dalam acara diseminasi atau pengimbasan hasil belajar kami di modul budaya positif. Nah, tadi kan udah ice breaking. Nah, tadi fokusnya ke mata. Nah, sekarang kita coba fokusnya ke telinga. Bapak Ibu boleh berdiri dulu. Berdiri dulu. Kalau misalkan saya mengucapkan saya dan tangannya gini, saya bangun matanya gini. Apa? Mata, saya bangun, sadar, siap, dan bersemangat. Nanti tergantung apa yang saya ucapkan. Nah, Bapak Ibu mendeskripsikan dengan apa? Dengan tangan. Nanti kata-katanya bisa cepat, bisa lambat. Pelan-pelan dulu ya, pelan-pelan dulu. Saya bangun, sadar, siap, dan bersemangat. Siap, 1, 2, 3. Saya bangun, sadar, siap, dan bersemangat. Siap, pakai lagu nih. 1, 2, 3. Saya bangun, sadar, siap. Saya bangun, sadar, siap, dan bersemangat. Saya bangun, sadar, siap, dan bersemangat. Saya bangun, sadar, siap, dan bersemangat. Saya bangun, sadar, siap, siap, sadar, bangun. Bangun, sadar, siap, dan bersemangat. Nah, cukup. Ya, terima kasih. Ya, berarti itu juga termasuk apa ya? Fokus terhadap apa? Terhadap telinga kita. Kalau tadi kan fokus ke mata, nah sekarang fokus ke telinga kita. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, itu supaya apa ya? Kan pelajaran olahraga kan ada apa ya? Ada pemanasan dulu ya. Pelajaran lain juga bisa pemanasannya, bisa sampai pakai itu atau yang lainnya. Supaya apa? Supaya fokus. Terkadang kalau misalkan siswa dari rumah bawa masalah biasanya nggak fokus. Jadi supaya fokus salah satunya bisa dengan cara ice breaking. Untuk pertama yaitu perubahan paradigma dalam pembelajaran. Slide berikutnya di sini filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama di sini pendidikan berpihak pada murid. Nah, ini juga untuk pemahaman
mungkin Bapak Ibu juga pernah mendengar menghamba pada murid. Nah, di sini menurut Pak Iwan itu analogi saja, bukan berarti kita menghamba, bukan menyembah seperti Tuhan, bukan. Jadi sama seperti penjual adalah raja. Nah, itu maksudnya analoginya seperti itu. Nah, penjual. Oh, berarti ada yang fokus, ada yang ini. Ya. Jadi itu kita harus mengutamakan murid, lebih diutamakan murid seperti itu dalam segala hal. Bahkan sekarang ya pembelajaran berdiferensi itu termasuk mengutamakan kebutuhan siswa supaya kita bisa mentransfer ilmu dengan gaya belajar siswa tersebut. Yang kedua, individu yang unik. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara menganalogikan siswa ini diibaratkan biji-bijian, bisa padi, jagung, tumbuh-tumbuhan. Ya. Kemudian gurunya ini sebagai petaninya, sekolah ini sebagai sawahnya atau ladangnya. Kita kalau menanam padi dengan menanam jagung itu pasti berbeda perlakuan. Makanya sekarang muncul pembelajaran berdiferensiasi. Salah satunya yaitu setiap siswa memiliki ciri khasnya masing-masing. Dan ada yang mengatakan, teori mengatakan siswa ini seperti kertas kosong. Padahal siswa tidak seperti kertas kosong. Kalau misalkan seperti kertas kosong, akhirnya nanti berbeda hasilnya, Bapak Ibu. Contoh, mungkin kita atau siswa-siswa kita juga kalau disuruh menggambar, pasti gambarnya apa, Bapak Ibu? Gunung. Kenapa gambarnya gunung? Karena dari SD-nya suruh gambarnya seperti itu. Kalau misalkan waktu SD-nya Bapak Ibu gurunya cuma mengajarkan instruksinya, awalnya lingkaran, kemudian dikasih instruksi, silakan kalian gambar lingkaran tersebut bebas, dilanjutkan. Nanti gambarnya pasti berbeda-beda. Ada yang gambar orang mukanya, ada yang gambar bunga matahari, seperti itu. Jadi kalau misalkan seperti kertas kosong dan akhirnya apa yang diberi oleh Bapak Ibu guru atau mentransfer ilmu saja, yang didapat cuma yang kita berikan saja, tetapi yang ada di dalam diri siswa itu tidak tergali. Kemudian berikutnya pembelajaran. Nah, ini lingkungan. Nah, jadi lingkungan di sini sekolah diharapkan memiliki budaya yang positif, seperti sawahnya subur dan lain sebagainya. Sekolah juga sama, lingkungannya ramah anak. Kalau ramah anak, ya berarti diusahakan tidak ada suara atau perkataan yang kasar. Itu salah satunya, bullying dan lain sebagainya. Nah, kalau ibaratnya di sawah itu sebagai apa? Sebagai gulmanya atau sebagai parasitnya. Kita harus menyingkirkannya supaya siswa betah di kelas. Jangan sampai sudah pembagian kelas pengen pindah kelas lagi. Nah, itu bisa jadi karena apa? Bisa karena dari dalam diri siswa tersebut, bisa juga dari lingkungan sekitarnya. Makanya kalau misalkan siswa tersebut sudah memiliki sikap kolaborasi dengan siapa saja, pasti bisa. Contoh pembagian kelompok saja, terkadang siswa tidak mau pembagian kelompok dengan cara acak, misalnya dengan cara menghitung, tapi ya itu harus dijalankan. Nanti ketahuan siapa yang tidak mau berkolaborasi. Ada juga yang mau berkolaborasi dengan siapa saja. Berarti kalau sudah ada mau berkolaborasi dengan siapa saja, memiliki keterbukaan.
Tetapi kalau misalkan nggak mau, akhirnya ngambek dan lain sebagainya, berarti masih belum muncul sikap berkolaborasinya. Berikutnya, disiplin positif. Sini, bisakah kita mengontrol orang lain? Menurut Bapak Ibu, bisa tidak kita mengontrol orang lain? Tidak bisa. Contoh, kalau setiap pagi kan, padahal udah ada jadwal, udah ada ini, ya, instruksi suruh kumpul di lapangan. Ternyata ada juga yang datang dengan sendiri ada. Tapi rata-rata gimana Bapak Ibu? Rata-rata perlu ada instruksi terlebih dahulu. Perlu ada instruksi terlebih dahulu. Tetapi secara keseluruhan kita tidak bisa mengontrol orang lain, karena yang mampu bisa mengontrol orang tersebut ya dirinya sendiri. Kita sebagai faktor eksternal hanya bisa memotivasi. Selebihnya untuk menentukan tindakan ya orang tersebut, mau jalan atau tidak orang tersebutlah yang menentukannya. Berikutnya, di sini miskonsepsi kaitannya dengan teori kontrol. Yang pertama, guru dapat mengontrol murid. Nah, ini ya nanti banyak ininya faktor dari gurunya. Kalau misalkan gurunya tidak dituruti, akhirnya apa? Muncul rasa marah. Terkadang sekarang saya lihat beberapa siswa, terutama laki-laki nih, kalau misalnya disuruh ngambil sampah malah lari. Malah ada yang mengucapkan, wah jangan mau jadi jongosnya guru. Ada yang seperti itu. Nah, iya ada seperti itu. Makanya ya itu yang berpengaruh dari Dari lingkungan juga. Lingkungan bisa dari rumahnya, karena tidak terbiasa disuruh oleh orang tua, akhirnya di sekolah disuruh guru juga ya tidak akan mau. Makanya perlu kolaborasi juga dengan pihak di rumah, karena kalau kita sendiri ya kita paling cuma beberapa jam di sekolahan memantau siswa, sisanya di rumah. Berikutnya yang kedua, kaitannya dengan orang dewasa berhak memaksa. Jadi terkadang ya kita juga memaksa siswa. Sebenarnya sih kalau misalnya kaitan dengan tugas itu bisa bisa dikaitkan dengan tadi pembelajaran berdiferensiasi. Kita tidak bisa menyamakan ke semua siswa. Terkadang ya salah satu contoh saja kaitan dengan menggambar. Siswa ada yang pandai menggambar, ada juga yang tidak pandai menggambar. Kita jangan samakan dengan siswa yang pandai menggambar nilainya. Ya mungkin nanti tinggal skala nilainya saja yang dibedakan. Karena kalau misalkan dipaksa ya tidak akan bisa seperti itu. Berikutnya, kritik dan saran yang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, dulu mungkin Bapak Ibu pernah dengar juga, Pak Haji Juhari juga pernah menyampaikan kaitannya dengan penelitian di Jepang, yaitu air yang satu dikasih perlakuan dipuji-puji, yang satunya dicaci maki. Air saja kalau diperlakukan seperti itu ternyata hasilnya berbeda. Kalau yang dipuji-puji membentuk kristal yang teratur, tapi kalau yang dicaci maki akhirnya Akhirnya bentuknya tidak teratur. Seperti itu. Begitu pula dengan manusia. Mungkin Bapak Ibu juga seperti itu. Kalau misalkan anak sering dicaci maki, akhirnya sering membangkang dan lain sebagainya. Dan dipuji-puji juga, kalau misal dipuji juga nanti akhirnya akan timbul ini juga. Makanya harus
balance atau seimbang. Berikutnya yang belum apa tuh? Penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi dengan penguatan memberi motivasi, ya tadi memberi motivasi juga ada yang apa ya, siswanya langsung ini, ada juga yang biasa-biasa saja. Jadi yang mengontrol dirinya sendiri tidak bisa kita. Misal dalam satu kelas harus rapi dan ini, tapi tetap saja ada yang pakaiannya dikeluarkan lagi. Jadi walaupun dikasih motivasi, tetap tidak bisa 100%, cuma beberapa persen saja yang berhasil. Lanjut berikutnya. Nah, berikutnya stimulus respon dengan teori kontrol. Nah, ini jadi intinya dari stimulus respon, kita memberikan perilaku dari eksternal. Seperti contoh tadi, terkadang kita misal supaya siswa maju terus untuk menyampaikan presentasi, itu terkadang kita harus diiming-imingi dulu. Nah, nanti kalau misalkan maju dapat poin tambahan, nah, siswa biasanya apa? Semangat. Itu yang teori stimulus kontrol respon. Kemudian kalau teori kontrol, yaitu hanya diri kita yang bisa mengendalikan. Dari luar bisa mengendalikan, tapi ya tadi terkadang kalau dari luar, kalau misalkan disuruh tidak mau, yang dari luarnya biasanya marah karena dianggap tidak menghargai. Bisa jadi karena apa? Karena di dalam dirinya belum terpenuhi. Apanya yang belum terpenuhi? Kebutuhan dasarnya. Jadi kalau biasa sudah terpenuhi, biasanya akan apa? Akan langsung sigap siswa tersebut. Tetapi kalau kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, akhirnya ya tadi selalu membangkang seperti itu. Lanjut berikutnya, disiplin positif. Ya, yang pertama apa? Yang pertama itu berasal dari bahasa Latin, disiplin artinya belajar. Nah, di sini pergeseran makna perilaku yang menunjukkan kepatuhan yang menyebabkan ketidaknyamanan. Jadi siswa patuh ini tidak nyaman karena ya tadi bukan kesadaran diri, karena ada aturan. Jadi budaya positif ini salah satu solusinya supaya menumbuhkan kesadaran diri siswa tersebut. Berikutnya yang kedua, pendekatan disiplin diri yang memampukan seorang untuk mengontrol perilakunya dan kesadaran dan bertanggung jawab atas tindakan sebagai wujud menghormati diri sendiri dan orang lain. Jadi kalau misalnya sudah ada pada dirinya kesadaran diri, kita berangkat ke sekolah, mengikuti aturan sekolah itu karena tanggung jawabnya, karena kesadaran dirinya sendiri. Dan akhirnya kalau dengan kesadaran dirinya sendiri, kita sebagai guru enak. Apalagi misal sudah muncul karakter mandiri. Kalau sudah muncul karakter mandiri, bisa jadi jadwal pagi sholat duha siswa sudah datang duluan, sudah duduk tanpa harus mengucapkan instruksi. Jadi siswa sudah datang dengan sendirinya. Tetapi instruksi tersebut juga sangat penting juga, sama seperti sholat ada kegiatannya, yaitu adzan sebagai instruksinya. Nanti ada yang datang, ada juga yang tidak. Seperti itu pula dengan siswa yang kaitannya dengan posisi kontrol tersebut, stimulus kontrol tersebut. Berikutnya, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menuntun murid untuk
memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berplayboy yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi intinya siswa tersebut harus mempunyai motivasi dari dirinya sendiri. Kalau misalnya sudah ada, saya yakin setiap sekolahan enak. Nanti akhirnya apa? Sekolah ramah anak ini akan terwujud. Tidak ada lagi kita mendengarkan kata-kata kasar yang dikeluarkan oleh siswa, karena kalau misalkan siswa tahu kata-kata kasar tersebut termasuk nilai kebaikan, kalau misalkan tahu, pasti siswa tersebut tidak akan mengucapkan kata-kata tersebut. Terkadang ya kita juga kalau marah, kalau kita kan seringnya kalau marah mengucapkan kata-kata yang baik. Contoh, ya Allah, ya padahal marah. Astagfirullahaladzim, padahal marah itu tuh. Tapi mengucapkan kata-katanya yang baik. Nah, siswa di sini masih belum bisa nih mengontrol. Tapi kalau Asmaul Husna udah hafal nih. Tinggal kita Bapak Ibu guru memberi stimulusnya itu. Nanti kalau marah, coba jangan menggunakan kata-kata kasar. Ya, tadi contohnya bisa menggunakan kata-kata Asmaul Husna. Ya, walaupun tadi kan adanya kan beda kan. Misalnya ya Allah sama ya Allah. Ya, akhirnya apa? Padahal mengeluarkan negatif tapi akhirnya positif. Kan tingkah kitanya atau perilaku kitanya tadi mengininya kan marah tuh, tapi secara tidak langsung kita mengucapkan kata-kata yang baik seperti itu, yang mudah-mudahan bisa dipraktekkan. Lanjut berikutnya. Nah, ini nilai-nilai kebajikan yang diharapkan dengan kurikulum merdeka, yaitu siswa kita memiliki profil pelajar Pancasila. Kalau misalkan kesemuanya ada di dalam diri siswa, ya enak gitu. Tidak capek. Yang pertama, beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Kalau ini mungkin keberhasilannya harus berkolaborasi dengan keluarga. Kita bisa memantau di sekolah. Contoh, ketika sholat Jumat atau sholat Zuhur, kita bisa memantau cuma kegiatan itu aja. Tetapi di rumahnya tidak bisa. Nah, kalau berakhlak mulia, hasil dari beriman, bertakwa, dan akhirnya akan menghasilkan akhlaknya yang mulia. Kalau misalnya siswa melaksanakan ritual ibadah tersebut, pasti akhlak mulianya akan muncul. Makanya kalau mengandalkan sekolah saja yang sangat berat, harus berkolaborasi dengan pihak keluarga. Berikutnya, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kemudian berkebinekaan global. Kita di Indonesia memiliki beragam, mulai dari suku, agama, bahasa, dan lain sebagainya. Dari berbeda-beda tersebut sebenarnya sih termasuk termasuk kerahmat dari berbeda tersebut. Contoh tangan kita lah, jangan jauh-jauh. Tangan kita, jarinya bentuknya sama atau beda Bapak Ibu? Beda kan? Semuanya memiliki perannya masing-masing. Tetapi kalau untuk melakukan sesuatu, contoh untuk makan saja, kita tidak bisa mengandalkan jempol saja, harus membutuhkan yang lain. Karena kita termasuk makhluk sosial. Tidak bisa elu gue, karena ya kita termasuk makhluk sosial. Makanya di dalam pembelajaran ada kegiatan individu, ada juga kegiatan berkelompok. Berikutnya, setelah berkegiatan global, mandiri. Nah, mandiri di sini kalau misalnya siswa sudah mandiri, ya sudah mandiri nih. Bangun pagi itu ya mungkin ada beberapa siswa yang
dibangunkan sama orang tuanya. Kalau misalkan mandiri, ya sudah bangun sendiri, tidak disuruh-suruh lagi sama orang tuanya. Mungkin kita sebagai orang tua juga enak tuh, tidak perlu menyuruh lagi, karena sudah tahu apa saja yang harus dilakukan ya. Kalau seperti kegiatan piket dan lain sebagainya. Kemarin juga saya ngecek di sebelah sana tuh sampah, padahal sih sudah dibersihkan tuh hari Rabu tuh. Tadi saya cek lagi, kotor lagi. Berarti kesadaran untuk membuang sampahnya masih kurang. Di kelas ini juga, di kelas 9A juga saya di pojok-pojok di sana tetap saja, padahal tempat sampahnya ada. Tempat sampahnya ada, yang penting tadi kemandiriannya masih belum muncul. Setiap orang pasti ada kemandiriannya, tetapi ya tadi yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Berikutnya bernalar kritis. Nah, sekarang nih bernalar kritis, apalagi sekarang zamannya udah teknologi ya Bapak Ibu juga harus harus mengikuti perkembangan zaman. Jangan sampai tertinggal. Saya juga sering menyampaikan pada siswa, dan siswa juga sering bawa HP di pelajaran saya, juga mengajarkan tentang apa itu ChatGPT. Di PMM juga Bapak Ibu itu ada teknologi AI, asisten guru. Kalau Bapak Ibu pengen apa-apa bisa nanya tuh ke asisten guru di PMM. Nah, di situ ada asisten guru. Nah, di situ itu sama seperti Google pencarian, tetapi itu lebih spesifik ke pendidikannya. Kalau ChatGPT secara umum semuanya bisa ditanyakan di situ. Terkadang saya juga nanya ke siswa juga pernah tuh menjawab pelajaran matematika menggunakan aplikasi Kanda. Nah, itu juga termasuk karena perkembangan zaman, banyak aplikasi yang digunakan untuk pendidikan. Tinggal kitanya menuntun supaya penggunaannya bisa bermanfaat. Berikutnya kreatif. Kreatif di sini ya siswa, yang kemarin juga saya mengajarkan siswa membuat tentang stunting, video tentang stunting. Jadi wali kelas kalau bisa mengaktifkan belajar ID-nya nih siswa tuh. Kalau misalkan Canva menggunakan akun belajar ID itu udah gratis semua, tidak ada yang berbayar, sudah gratis. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu suruh menugaskan tentang membuat poster, tinggal klik contoh poster tentang metamorfosis, sudah jadi kalau menggunakan akun belajar ID. Tapi kalau menggunakan akun Gmail berbayar, tidak bisa di template tersebut tidak bisa digunakan, harus berbayar terlebih dahulu. Berikutnya yang belum bergotong royong. Nah, ya kaitannya dengan dengan kolaborasi juga. Kita harus gotong royong tadi tuh, dari tangan kita bisa belajar. Kalau misalkan kita mengandalkan jempol saja mungkin kurang enak, makan pakai jempol aja kurang enak. Akhirnya dengan jari yang lainnya seperti itu. Lanjut berikutnya, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, teori perilaku manusia. Yang pertama, menghindari hukuman atau ketidaknyamanan. Tadi karena faktor eksternal, karena ada peraturan, akhirnya siswa mengikuti aturan ya karena terpaksa, bukan karena dari dalam dirinya, karena dari faktor luar, ada pengaruh dari luar, bukan dari dirinya sendiri. Berikutnya, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ini juga sama, walaupun kelihatannya baik, tetapi kalau misalnya pas dipraktekkan, misal kalau tidak ada bapak ibunya tidak memberi imbalan, terkadang siswa tidak mau, diam saja. Ya mungkin bapak ibu juga
di setiap kelas pasti berbeda-beda tuh. Ada yang kelasnya hidup, ada yang kelasnya harus ada ice breaking. Tuh, itu salah satu, walaupun imbalan itu baik, tetapi kalau misalnya sesekali tidak dikasih imbalan, terkadang orang tersebut tidak mau untuk menyampaikan pendapat atau berpresentasi, karena ya tadi dia mau karena ada faktor dari luar, bukan faktor dari dalam dirinya. Berikutnya yang ketiga, menghargai diri sendiri. Nah ini dari faktor internal. Misal kalau siswa tahu kebutuhan anggota tubuhnya, kalau sudah jam 10 mata itu harus istirahat. Bagaimana istirahatnya? Ya harus tidur. Tetapi terkadang beberapa siswa lebih dari jam 10 masih belum tidur. Kalau dari faktor eksternalnya ada, mau motivasi diri sendiri, saya harus mengistirahatkan mata saya, ya pasti akan istirahat. Tetapi terkadang ada siswa juga yang harus disuruh sama orang tuanya, jam 10 masih di luar rumah. Kalau sudah diberitahu baru tidur. Nah, seperti itu. Lanjut berikutnya yaitu menurut Ki Hajar Dewantara, ini kaitan dengan apa? Dengan merdeka. Merdeka itu seperti apa sih? Di sini menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap berbuat memerintah diri sendiri. Jadi dulu ada istilah berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Nah, jadi muncul sifat kemandiriannya, yang mampu mengontrol dirinya, ya dirinya sendiri, bukan orang lain. Tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Kemudian motivasi internal ini menciptakan disiplin positif dan sikap merdeka. Jadi walaupun dari luar misal dari luar memberikan stimulus, nanti responnya tergantung dirinya sendiri, bukan dari orang lain. Diri sendiri yang akan mengeksekusinya, mau melakukan atau tidak. Berikutnya yaitu dihukum penghargaan. Ini dalam memberikan apresiasi, maka ini dalam memberikan apresiasi juga kita juga harus berhati-hati. Terkadang misal Bapak Ibu memberikan apresiasi atau memberikan hadiah di depan umum nih, kita tidak tahu hati siswa yang di hadapan Bapak Ibunya. Bisa jadi ada yang menerima, ada juga yang tidak. Akhirnya akan apa? Akan merusak hubungan sosial. Nah, dari penghargaan tersebut ternyata bisa juga muncul merusak hubungan sosial karena iri tuh, seperti itu. Jadi dari penghargaan ya sisi negatifnya ada yang seperti itu. Berikutnya memberi pengakuan yang bisa secara khusus, kemudian beri pengakuan bisa secara pribadi, kemudian pengakuan kepada semua murid, beri pengetahuan secara konsisten dan fokus pada proses. Nah ini proses ini lebih penting daripada hasil. Proses pasti akan tahu hasilnya. Tapi kalau mahasiswa tidak melakukan proses, ya misal mencontek juga termasuk proses, tapi prosesnya yang kurang baik. Seperti itu. Lanjut berikutnya. Nah ini apa? Nah ini contoh, salah satu contoh hukuman atau konsekuensi. Menurut Bapak Ibu nih, ini ada seorang siswa ketika belajar matematika, ya karena dia tidak bisa, pas ditanya gugup. Ya, akhirnya siswa yang lain tertawa.
Karena tidak bisa menjawab, guru tersebut menyuruh Iva kemana? Ke depan, kemudian apa? Menunjuk hidung. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu. Nah, termasuk hukuman yang karena spontan. Kalau misalnya konsekuensi harus kesepakatan bersama dua arah antara siswa dan guru. Kalau misalkan tidak bisa menjawab, misal sebelumnya itu bisa termasuk konsekuensi. Tetapi kalau misalnya seperti cerita berikut ini, ya ini termasuk hukuman karena sifatnya spontan. Lanjut berikutnya, nah ini salah satu contoh hukuman atau konsekuensi. Yang pertama, tindakan guru membersihkan toilet karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman, karena tidak ada kaitannya dengan kehadiran. Yang kedua, membaca surat pendek karena terlambat masuk di pelajaran PAI. Nah, ya termasuk konsekuensi, ada kaitannya, masih ada kaitannya dengan pembelajaran. Yang berikutnya, berdiri di depan kelas karena tidak mengerjakan PR. Hukuman, ya harusnya Bapak Ibu tinggal suruh mengerjakan PR lagi aja, tinggal dikasih waktu beberapa menit. Kalau tidak bisa, ya sudah dikumpulkan. Dan yang terakhir, mengganti pulpen yang hilang saat dipinjam. Itu termasuk konsekuensi yang dimunculkan itu tanggung jawab seperti itu. Sudah selesai karena waktunya dulu, nanti bisa dilanjutkan dengan Ibu Winda. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih teman-teman. Kita lanjut ke materi berikutnya ya. Kita akan membahas tentang kebutuhan dasar manusia. Ada apa aja sih kebutuhan dasar manusia? Jadi kebutuhan dasar manusia itu ternyata ada 5. Ya, yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kayak gimana sih kebutuhan bertahan hidup itu? Nah, betul, yang sekarang sedang dilakukan. Sebagai bagian dari usaha kita untuk memenuhi kebutuhan bertahan hidup, ya, supaya tetap hidup kita butuh makan, butuh minum. Ada lagi kebutuhan, butuh tidur, ya, butuh istirahat dong, ya kan? Tubuh kita masa beraktivitas terus, jadi kita butuh bertahan hidup. Nah, yang kedua itu kebutuhan terhadap cinta kasih, kasih sayang, dan perasaan diterima. Butuh enggak ibu-ibu cinta kasih? Butuh banget ya. Cinta kasih dari mana aja yang dibutuhkan? Suami, dari keluarga, orang tua, anak-anak. Dan juga kita butuh diterima kan? Bukan diterima sama keluarga aja, tapi butuh diterima oleh lingkungan, terutama teman-teman, ya kan? Ya bestie-bestie. Yang ketiga itu adalah kebutuhan penguasaan atau kekuasaan. Kebutuhan yang berhubungan dengan kemampuan kita. Kita sudah memiliki kemampuan apa sih gitu yang diakui gitu, kompetensi kitanya gitu. Kita bisa atau menguasai terhadap orang lain gitu ya. Yang berikutnya adalah kebutuhan akan kebebasan. Butuh kita kebebasan, ataukah sukanya dikekang aja? Butuh bebas kan? Bebas dalam artian kita tuh memiliki kemampuan untuk menentukan apa sih gitu pilihan yang akan kita ambil gitu. Misalnya pengen melakukan hobi bisa, pengen pergi jajan
kebebasan untuk menentukan, oh saya mau pengennya jalan-jalannya ke pantai gitu. Atau saya mah sukanya di mall aja yang dingin gitu. Nah itu kan kita memiliki kebebasan untuk menentukan pilihan kita sendiri gitu ya. Kita butuh untuk memiliki memenuhi kebutuhan itu. Berikutnya bentar. Nah yang terakhir itu adalah kebutuhan akan kesenangan. Butuh senang-senang tidak? Butuh. Ya kan? Karaokean, kata Bu Dina. Bu Dina senangnya karaokean. Bu Ika senangnya apa? Sukanya jalan-jalan. Bu Ika sukanya jalan-jalan. Bu Ami sukanya apa Bu Ami? Oh Bu Ami sukanya belanja. Masya Allah. Boleh Bu Ami ajak-ajak aku untuk belanja. Ya, aku juga senang belanja. Ya, itu banyak sekali. Berbeda-beda yang kebutuhan akan kesenangannya setiap orang berbeda-beda. Ada yang senangnya belanja, ada yang senangnya jalan-jalan, ada yang senangnya jajan, gitu macam-macam. Aku senangnya jajan, gitu ya, macam-macam. Nah ini ada contoh kasusnya. Di sini ada Pak Dedi. Pak Dedi, wali kelas 7A di SMP Balongan Indah. Ya, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Farid. Bukan lagi. Beberapa anak di kelas 7A datang ke Pak Dedi gitu. Ternyata Farid itu sering meminta bekal makan siang teman-temannya secara paksa. Gitu. Nah, kalau teman-teman menghadapi situasi yang seperti Pak Dedi alami, gitu ya, apa yang akan dilakukan? Kemudian kira-kira menurut teman-teman apa sih alasan Farid melakukan hal tersebut berdasarkan kebutuhan dasar manusia tadi? Boleh ada yang mau berpendapat? Uang jajan sedikit. Oh boleh Bu Nina, silahkan Bu Nina. Ini nyampe gak ya? Maju Bu Nina, ya Bu Nina. Di sini Bu Nina. Mau ditambahin uang jajan. Iya, alasan menurut Bu Nina, alasan Farid melakukan hal itu tuh untuk memenuhi kebutuhan yang mana? Kebutuhan makanan untuk hidup. Mungkin karena jajannya uang jajannya sedikit ibu, jadi minta ke teman-temannya biar irit. Biar menurut Bu Nina, karena Faridnya habis uangnya jadi minta ya memenuhi kebutuhan bertahan hidup. Betul ya. Lalu apa yang akan dilakukan Bu Nina? Uang jajannya Dikasih makanan. Ditanyain, uangnya masih ada enggak? kalau nggak ada, Bu Nina habis. Dikasih snack satu. Terima kasih Bu Nina. Tepuk tangan buat Bu Nina. Ada lagi yang mau memberikan pendapatnya? Ada. Sama, udah? Semuanya beranggapan bahwa Farid ini melakukan hal tersebut karena dia butuh bertahan hidup. Ya, mungkin betul kata Bu Nina, uang jajannya habis karena dikasih sahurnya sedikit. Jadi pas waktunya makan siang, dia udah nggak ada lagi uangnya buat jajan. Berikutnya. Nah, ini kita sedikit bertanya ini ya, apa namanya? Melihat gitu perilaku murid lalu kita sesuaikan dengan kebutuhan yang ingin dipenuhinya. Untuk teman-teman, kalau ada murid yang merebut makanan temannya, itu kebutuhan apa yang sedang dia penuhi? Bertahan hidup. Jika ada kan, kadang-kadang kita tuh menemukan murid yang suka manja gitu ke kita tuh, ibu lendotan atau begitu ketemu kita langsung pengen peluk gitu. Menurut ibu-ibu sedang apa? Nah betul ya, mungkin dia ingin mendapatkan kebutuhan cinta kasih gitu ya. Mungkin di rumahnya dia tidak mendapatkan hal tersebut sehingga ingin mendapatkan dari kita.
Berikutnya, kalau dia tidak menggunakan sepatu, ya ingin kebebasan. Kalau yang suka menghina temennya karena nilai temennya tuh lebih kecil, ya penguasaan karena dia merasa lebih keren, lebih pinter gitu kan ya. Jadi kebutuhan penguasaan. Berikutnya, bersemangat ketika melakukan permainan. Kira-kira dia sedang memenuhi kebutuhan kesenangan gitu ya. Jadi teman-teman semua sudah bisa membedakan mana sih kebutuhan dasar manusia. Nah, sekarang kan sebelum kita mengenali kebutuhan-kebutuhan yang dimiliki oleh murid-murid kita, alangkah lebih baiknya kita juga mengenali kebutuhan kita. Saya punya kuesioner, nanti silahkan teman-teman isi dengan jujur, gitu sesuai dengan diri kalian, gitu ya, supaya nanti kita melihat kebutuhan apa sih sebenarnya yang paling kita butuhkan dalam diri kita, gitu ya, dari kelima kebutuhan itu. Boleh ya, nanti dibantu diisi ya. Oke. Ngapain bapak-bapak, ibu-ibu, ibu. Kita sih begini luar biasa kameramen. Wah, saya mah jawabannya ke semua ya. Iya, makanya kita buat sesuai dengan. Nah, aku nggak dibagi. Ya sudah. Ya, mangga diisi dulu. Dikasih waktu berapa menit nih? Oh, 5 menit, 10 menit. Nggak usah, itu nanti buat teman-teman aja. Udah bingung ya, melihat diri kita tuh kayak gitu nggak sih? Sukanya yang mana sih, gitu kan? Ini kan berusaha refleksi, evaluasi diri, berusaha untuk mengenal diri kita sendiri seperti apa gitu, supaya kita juga tahu harus gimana sih gitu untuk memenuhi kebutuhan dasar kita. Kalau bener kan berarti sering tertawa. Bu Sugi sering tertawa sendiri. Maksudnya hidupnya tuh penuh dengan tawa gitu ya. Bahagia selalu. Sudah teman-teman? Sudah ya. Mari kita coba mengenal apa aja sih kebutuhan kita gitu ya. Menurut teman-teman, angka dari pernyataan nomor 1 sampai nomor 10 itu memaparkan kebutuhan apa? Sampai 1 sampai 10. Kebutuhan cinta kasih dan rasa diterima. Dari 11 sampai 20 kebutuhan apa? Kebutuhan penguasaan. 21 sampai 30 itu kebebasan. 31 sampai 40 itu kesenangan. Nah, sekarang coba dihitung per 1 sampai 10 itu hasil, kan itu ada poin-poinnya, ada 1, 3, 5, 1 sampai 10 poinnya berapa? 11 sampai 20 poinnya berapa? Ya, di sampingnya aja. Ya, di jumlah 21 sampai 30 berapa? 31 sampai 40 poinnya berapa? 1 sampai 10 dulu. Ya, 1 sampai 10. 1 sampai 10 jumlahnya berapa gitu? Iya. Keseluruhan ya. Totalnya semua berapa dari nomor 1 sampai 10? Kan tadi ada poin-poinnya, ada 1, 3, 5 dari jawaban teman-teman semua. Sampai 20 11 sampai 20 itu
lebih besar ini poinnya. Ada yang mungkin kebebasannya gitu. Barangkali ada yang mau memberitahu yang paling besar Miss Nuri kebutuhan apa? Yang pertama itu apa sih? Yang pertama kebutuhan rasa cinta. 42. Yang paling rendahnya apa, Miss? Penguasaan. Jadi Miss Nuri itu kebutuhan akan cinta kasihnya itu yang paling besar gitu, untuk banget gitu. Tapi untuk penguasaannya Miss Nuri dari keempat kebutuhan itu yang paling rendah. Gitu. Ada yang mau terlihat itu menyampaikan kebutuhannya apa yang paling besar? Bayu mungkin. Pantesan Yang paling besar saya dari kata-kata yang kesenangan. Bu Ayu paling besar kebutuhan akan kesenangan. Jadi Bu Ayu suka bersenang-senang gitu ya. Yang paling rendahnya Bu Ayu. Paling rendahnya di kita mana sih? terus Penguasaan. Sama seperti Miss Nuri ternyata ya. Mungkin kita tuh berbeda-beda masing-masing individu kebutuhan dasarnya. Ada yang senangnya kayak Bu Ayu akan kesenangannya gitu. Bu Ami apa Bu Ami? Yang kedua penguasaan. Iya, penguasaan. katanya ketiga penguasaan. Ketiga pun kebebasan, Bu. Kalau Penguasaan. Yang terakhir kesenangan. Jadi Bu Ami ternyata kebutuhan akan penguasaannya paling besar. Kekuasaan, bukan kekuasaan. Jadi sudah tahu ya kebutuhan mana yang paling besar, teman-teman semua? Kesenangan. Biasa kesenangan. Ya. rasa cinta sama Biasa kesenangan. ya rasa cinta sama kesenangan sama sih. Bu Sugi rasa cinta dan kesenangannya sama. Ya. Saya juga kebebasannya justru yang paling besar. Saya butuh bebas. Saya butuh bebas. Ya. Jadi tadi mungkin teman-teman juga bisa memberikan kuesioner ini kepada anak-anak ya gitu, supaya bisa tahu gitu, mengenali sebenarnya kebutuhan anak-anaknya itu mana yang paling besar gitu ya. Kalau kadang kan kita kalau melihat aja lewat perilaku ada yang suka salah tafsir gitu. Kalau pakai kuesioner ini insya Allah bisa lebih mudah gitu ya untuk mengenalinya. Begitu materi tentang kebutuhan dasar manusia. Kita lanjut ke materi berikutnya. Bapak dan Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Dodi Susanto, jadi guru penggerak angkatan 11 tahun 2024 yang bersamai dengan Ibu Wida dan juga Pak Priyanto. Pada kesempatan ini saya sampaikan kepada Ibu Bapak semua, semoga sehat semua dan juga bersemangat selalu. Baik, sebelum mengawali materi selanjutnya, alangkah baiknya kita berdiri dulu, Ibu Bapak. Kita berdiri santai, ya. Duduk aja. Tidak banyak bergerak, cuman sedikit mempraktikkan bahwa kita bisa melakukan hal itu walaupun sedikit sulit. Baik, ininya di sini aja. Nah, tangannya di atas, Ibu Bapak. Kita biasanya memberikan motivasi itu tidak hanya dari dalam hati, tapi dari tangan, dan kita harus melihat secara langsung. Bagaimana cara melihatnya? Kita buat kacamata. Baik, oke, tangannya di depan begini, ya. Apakah sudah ada yang bisa pakai kacamata? Kita hitung 3 ya. 1, 2, 3. Pakai kacamata. Ulang lagi ya. Tangannya ke depan. Kita akan masuk ke dunia fantasi. Siap, 3, 2, 1.
Misalnya begini. Oh iya. Balik salah. Begini. Tarik. Ya. Ayo. Ada di sini. Pegang. Hidup. Kemudian tarik ke atas. Tarik lagi. Oke, terima kasih. Ada bunyinya. Baik, kita akan masuk ke materi tentang posisi kontrol restitusi. Ibu bapak, bahwa kita ini mempunyai ada 5 posisi kontrol ibu bapak. Ini yang pertama ada yang namanya penghukum, dan yang kedua ada yang namanya pemberi rasa bersalah. Ketiga ada teman, keempat ada pemantau, dan terakhir ada manajer. Nah, ibu bapak, kira-kira yang model penghukum ini yang bagaimana ya? Ada contohnya. Jadi penghukum ini biasanya dilakukan oleh beberapa, biasanya ya, itu dengan cara yang tegas, tapi juga ada efek gitu loh. Tegasnya dapat, tapi efeknya akan sedikit membawa dampak pada kita itu sendiri. Kita kupas satu-satu ya. Yang pertama, nah di sini ada motivasinya adalah yang pertama kita ambil penghukum. Di sana ada guru berbuat itu membentak, menyindir dan menunjuk-nunjuk. Oi, anak-anak, kayak gitu. Sini, seperti itu ya contohnya. Jadi ini berakibat ketika guru berkata bahwa awas kalau kamu tidak melakukannya. Ada rasa ancaman di sana. Tegas, ini sesuatu hal yang luar biasa ketika seorang guru memberikan suatu ketegasan pada anak. Cuman hasilnya ini anak akan memberontak dan juga akan ada rasa pembangkang dan juga berbohong di sana. Kemudian guru berkata, biarin aja, nanti juga marah-marah lagi. Nah, ini kan akhirnya kan arahnya ke sana ibu bapak. Kemudian dampak pada anaknya adalah mengulangi kesalahan itu sendiri. Jadi awal anak ketika diberikan masukan seperti ini ada suatu ketegasan bahwa anak akan merasa malu, tapi juga ada beberapa hal yang kembali kepada diri anak itu sendiri. Itu Bapak Ibu. Cuma ini secara umum yang disampaikan kami berdasarkan dari modul 1 bahwa ini ya hasilnya adalah seperti itu. Ada contoh lain bahwa di suatu sekolah di Lundau di sana, ketika awalnya anak diberikan masukan seperti itu dengan cara gurunya karena saking kesalnya, saking sudah memuncaknya, akhirnya anak itu betul mengiyakan iya. Tapi begitu pulang, saya melihat ini motornya ada baret-baret. Apa yang terjadi? Ternyata anak tadi pulangnya sambil mencari motor saya dan motornya dibaret-baret. Luar biasa sudah akhirnya ya, luar biasa. Udah ya Bapak Ibu, ini dari hasil identitas gagal dari kontrol diri kita sendiri terhadap hukuman. Kemudian yang kedua ada rasa pembuat bersalah. Guru berbuat yaitu ceramah sambil berkata, ibu kecewa atau bapak kecewa. Nah ini contohnya, bapak kecewa sekali sama kamu karena tiap hari kamu selalu datang terlambat, bahwa hal-hal itu akan membawa pada bapak sendiri. Ketika nanti bapak dipanggil sama kepala sekolah, nanti bagaimana dengan bapak ketika kamu sendiri selalu terlambat. Jadi ada rasa membuat si anak ini bersalah. Oh iya ya, gara-gara saya Pak Dedi sering dipanggil sama kepala sekolah. Nah ini pahami bapak ya. Kemudian guru berkata, seharusnya kamu tahu bahwa ibu capek mengatakannya atau bapak capek mengatakannya.
karena sering berulang kali dilakukan seperti itu, dan akhirnya hasilnya ini ada rasa menyembunyikan atau menyangkal. Jadi gara-gara sering dikasih tahu, anak juga merasa menyangkal bahwa tidak ibu, enggak bapak. Cuma di sana ada rasa bahwa si anak ini merasa bersalah ketika diberikan sesuatu hal ini terkait dengan pembuat rasa bersalah. Dan kemudian murid berkata, akhirnya muncul, maafkan saya ibu, maafkan saya bapak, karena saya bapak mendapat teguran dari kepala sekolah, mendapat teguran dari wakasek seperti itu. Dan dampak yang dihasilkan adalah rendah diri dengan rendah hati, beda nggak ya? Beda. Kalau rendah diri berarti efeknya anak menjadi pesimis ya. Kalau rendah hati anak semakin optimis. Begitu Bapak. Kemudian ada berikutnya, yaitu tentang posisi teman. Di sini seorang guru menjadi teman kepada anak muridnya. Berbuat yaitu membuatkan alasan untuk murid. Jadi alasan tertentu ketika anak sendiri merasa ada suatu permasalahan, mencari alasan. Seperti lagu ya, mencari alasan. Kemudian yang kedua, guru berkata bahwa ayolah lakukan demi ibu, ayolah lakukan demi bapak. Jadi di sini anak diusahakan untuk selalu terpancing ketika seorang anak dengan seorang guru seolah-olah adalah teman curhat. Jadi dampaknya adalah, hasilnya adalah ketergantungan. Jadi ketergantungan, ada Pak Nono, tenang saja. Akhirnya begitu. Ada Pak Gana, tenang saja. Ada yang Lilis barangkali. Jadi ada yang rasa ketergantungan di sana anaknya. Akhirnya murid berkata, saya pikir ibu teman saya, ternyata. Jadi ada rasa sedikit ini ya, ada rasa bahwa anak merasa ketika diberikan sesuatu ngeblank. Oh iya ya, ada ibu dan bapak tadi, karena merasa keren misalnya. Dan hasilnya lemah, dampaknya tidak mandiri dan bergantungan, karena awalnya adalah sering dilakukan oleh gurunya sendiri dalam arti memberikan alasan-alasan tertentu. Akhirnya anak dengan dampaknya adalah tidak mandiri. Seperti tadi ya, ada Pak Nono, tenang saja, saya akan melakukan itu di belakang hal itu. Kemudian selanjutnya adalah posisi yang keempat, yaitu pemantau. Nah, di sini guru berbuat, menghitung dan mengukur. Kemudian guru berkata, apa peraturannya? Selalu menggunakan peraturan, selalu menggunakan dasaran. Dan hasilnya menyesuaikan diri bila diawasi. Jadi ketika ada anak taatnya ini ketika ada sesuatu yang ditakuti atau diawasi, begitu. Jadi ketika anak tidak diawasi, ya tetap saja kembali lagi seperti awal. Jadi itu posisi keempat sebagai pemantau. Dan murid berkata pun, berapa banyak bintang yang harus saya peroleh. Jadi melakukan sesuatu karena ada imbalan, karena ada rasa ingin dipuji, ada rasa ingin disanjung. Jadi akhirnya ya muncul. Jadi dampaknya adalah fokus pada konsekuensi atau hadiah. Saya akan maju nih demi untuk mendapatkan sesuatu bintang dari seseorang, dari bapak. Saya akan maju untuk mendapatkan sebungkus coklat. Jadi kan akhirnya seperti itu bapak. Dilanjut, yang terakhir adalah posisi yang terakhir adalah
manajer. Jadi identitasnya adalah sukses, kontrol diri sendiri. Jadi menghargai diri sendiri. Kemudian yang pertama guru berikut adalah mengajukan pertanyaan. Jadi ini akan merujuk kepada segitiga restitusi yang muncul itu Bapak yang sudah disampaikan Ibu Bida tadi. Bahwa guru berbuat itu mengajukan pertanyaan. Kemudian yang kedua, guru berkata apa yang kita yakini sesuai dengan keyakinan kelas dan sesuai dengan kesepakatan kelas. Kemudian hasilnya adalah menguatkan pribadi. Jadi anak sudah benar-benar posisinya adalah kuat dengan keyakinan sendiri berdasarkan keyakinan yang ada sesuai dengan kesepakatan kelas yang sudah pernah disepakati pada saat di dalam kelas itu sendiri. Dan murid berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki? Ada solusi di sana. Jadi solusi itu sudah dimunculkan oleh murid itu sendiri, oleh siswa itu sendiri. Bahwa saya melakukan ini, dampaknya ini, dan solusinya ini. Jadi muncullah di sana adanya dampak mengevaluasi diri, bagaimana memperbaiki diri. Jadi yang kelima ini sangat dianjurkan sekali oleh Bapak Guru semuanya. Jadi sebagai langkah untuk bisa memberikan motivasi terhadap anak itu sendiri dan juga memberikan evaluasi terhadap diri anak siswa itu sendiri dan apa yang harus dilakukan oleh anak itu sendiri. Jadi lengkap semua. Jadi tidak hanya seperti yang penghukum, kemudian pembuat rasa, teman, pemantau, tapi di manajer ini posisi kita harus kita lakukan bersama-sama untuk membentuk karakter siswa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Seperti itu Ibu Bapak. Sampai di sini kita akan lihat. Nah ini dia, kita akan mencoba sedikit. Baik Ibu Bapak, di sini ada pertanyaan-pertanyaan. Jadi kira-kira siapa yang mengatakan di sini? Yang pertama, pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Guru ada susah. Posisi kontrolnya ya Bapak. Apakah rasa bersalah? Ada lima tadi ya. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Rasa bersalah. Yang mana ya Bapak? Saya kecewa sekali dengan kamu. Pembuat rasa bersalah. Oke. Gali dulunya ya. Indikatornya terus muncul. Jadi ini lo ya, sekali lagi rasa kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa. Jadi musuhnya adalah sikap yang muncul membuat rasa bersalah. Yang kedua, apa kamu tidak pernah benar melakukannya? Ulangi ya, nadanya kurang. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa yang terjadi? Cut. Ulang. Kamu begitu ya. Ya, jadi udah jelas Bapak Ibu bahwa ini adalah sudah kalimat yang mengarah pada penghukum. Jadi sudah mengarah menunjuk-nunjuk kepada siswa. Selanjutnya, ayolah lakukan demi Bapak. Apa ini? Teman. Oke, teman ya, ini teman. Jadi nenek moyang orang mana? Kemudian ada lagi, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Pemantau, ini pemantau ya, sikap dari posisi Ibu Guru adalah pemantau. Dan yang terakhir, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Nah, ini adalah manajer luar biasa. Tepuk tangan dulu. Jadi kita memberikan dampak bahwa budaya positif tidak hanya yang dilakukan oleh siswa saja, tapi juga kita sebagai pendidik juga memberikan rasa, artinya mengakar di sini mempengaruhi anak didik juga terkait dengan 5 posisi yang harus diberikan
pada guru, dan minimalnya kita sudah bisa memegang dengan yang terakhir yaitu manajer. Itu Bapak ya. Selanjutnya ada keyakinan kelas. Tertempel kertas plano untuk nanti partisipasi dari Bapak terkait dengan keyakinan kelas. Dan yang pertama ada peraturan VS keyakinan kelas. Nah, di sini yang namanya peraturan kelas itu adalah sesuai dengan apa yang sudah disepakati Ibu Bapak ya. Oke, ini pembuat keyakinan kelas. Ada berapa warna Ibu? Ada 3. Yang warna hijau ya. Hijau, biru, pink. Baik. Ibu Bapak, nanti kita akan praktek untuk membuat daftar peraturan kelas. Jadi, maka Ibu Wina untuk membagikan. Ya, membagikan. Jadi 3 itu ya, Ibu Bapak ya. Yang pertama, Ibu Bapak akan membuat peraturan kelas. Kemudian setelah peraturan kelas sudah dibuat 1 kalimat, kemudian Ibu Bapak akan mengubah ke kalimat positif. Setelah sudah kalimat positifnya sudah dibuat dari peraturan kelas menjadi kalimat positif, dan satu lagi mengambil nilai kebajikan. Seperti itu Ibu Bapak ya. Kita contoh misal jangan makan minum di dalam kelas. Nah, contoh ya. Kemudian mengubah peraturan menjadi kalimat positif. Kira-kira apa ini? Jangan makan minum di dalam kelas. Peraturan maksudnya kalimat positifnya adalah balik. Dilarang makan dan minum di dalam kelas. Nah, ini membuat peraturannya. Kalimat positifnya adalah sebaiknya jangan makan dan minum di dalam kelas. Itu ya. Kalimat untuk nilai kebajikannya berarti kelas menjadi bersih, tidak bawa makanan, dan kelas menjadi nyaman gitu ya. Nah, itu nilai kebajikannya. Itu ya. Sudah selesai Bu Ida? Baik, sekarang Ibu Bapak untuk membuat 1 kata terkait dengan daftar peraturan. Di kertas warna hijau, kemudian kalimat positifnya di kertas warna biru, dan nilai kebajikannya kertas warna pink. Oke. Kalau sudah selesai, boleh Ibu Bapak untuk ke depan untuk menempelkan yang sebelah kanan. Ini adalah peraturan kelasnya. Kemudian kedua sudah diubah ke dalam bentuk kalimat positif, dan terakhir adalah nilai kebajikan. Siap Pak Minun? Tadi membuat kata apa membuat kalimat? Maaf. Kalimat di kelas peraturan kelas ya, terkait dengan peraturan kelas. Tadi yang hijau apa yang hijau? Yang hijau membuat peraturan kelas, warna birunya adalah kalimat positif, dan yang pinknya nilai kebajikan. Oke, sudah ada yang mengubah atau sudah selesai? Silakan Ibu Bapak boleh datang di depan, dan nanti kita akan membaca hasil dari Ibu Bapak yang sudah dibuat. Iya. Silakan Ibu Bapak untuk bisa berkolaborasi. Yang hijau peraturan, yang biru kalimat positif, dan yang pink ini kebijakan. Ya, sebelah kanan ada daftar peraturan kelas. Ini yang dibuat oleh
anak-anak biasanya. Saya udah. Saling menghormati, disiplin, kemudian saling menghargai, kenyamanan. Nah itu salah satunya. Nilai kebajikan untuk yang pink itu ya. Jadi sesuai dengan peraturan yang sudah dibuat. Ya satu aja. Jadi berarti ibu bapak membuat 3 ya, 3 ya, 3 dari ya. Oke. Sudah nih bu, silakan ditempel di depan. Nanti kita bahas bersama-sama. Oke. Oke. Jadi ini ya berurutan ya. Nah hijau. Oke. Oke langsung. Ya, sip. 2. Hijau berarti hijau. Nah sesuai urutan ya. Urutan. Iya iya. Oke siap. Nah ini peraturan kalau positif. Nah setelah itu lagi berurutan pas sebelah sini berurutan dong. Oke. Ya, ya di situ. Pagangannya berarti kedua, pagangan kedua. Nah, oke. Ditekuk. Konon ya. Oke sih. Balik Itu berarti di bawah. Bawahnya. itu balik dong. Ditekuk lagi kita bu. Tidak apa-apa. Oke, sebelah sana. Mabur. Silakan nih bapak. Super sekali. Luar biasa. Berurutan ya. Berarti ibunya sudah di atas, di atas. Iya. Oh sesuai ini. Iya, jadi nggak apa-apa. Nah aku akan di sini nih. Sini Pak. Ya boleh. Di bawah ini bawah. Berarti sebelah sana. Kalau hijau maju. Terus ini. Iya di situ. Ya sudahlah. Ya. Kalau yang Bapak merah berarti sebelah sana 1. Sembako. Hijau sebelah sini. Urut Pak. Di bawah itu Bapak. Di bawah. Nah, boleh sebelah sini. nanti ini di bawah sampai sampai tadi. Nah, nanti ditempelnya udah sebelah sana lagi. Oke. Saya sebelah sini berarti. Saya di sini. Boleh lah, boleh. Kembali ini Pak. Oke, berurutan ibu bapak ya, biar nanti di sinkronisasi ininya sudah benar. Jatuh. Sudah. Luar biasa sekali ibu bapak antusias saat semangat. Kalau sudah siap, semangat. Oke. Kita mau sama Leme. Oke, tidak apa-apa. Nempel. Kipas. Sebentar. Tingkat 2 lah itu. Oke. Wow, keren. Oke, terima kasih Ibu Bapak sekalian sudah berpartisipasi dalam membuat keyakinan kelas. Dan akan kita lihat bersama-sama Ibu Bapak. Yang pertama di sini ada
dilarang main bola di dalam kelas. Nah, ini adalah peraturan kelasnya yang sudah dibuat oleh anak. Dan kalimat positifnya adalah sebaiknya main bola itu di lapangan. Nah, ini masuk kalimat positifnya. Dan untuk nilai kebajikannya adalah kelas rapi, tidak berantakan. Setuju Ibu Bapak? Baik, oke. Selanjutnya ada dilarang izin keluar kelas lebih dari 1 kali. Peraturan kelasnya. Kemudian kalimat positifnya adalah tidak boleh keluar kelas lebih dari 1 kali. Dan kebijakan kelasnya adalah disiplin. Setuju Ibu Bapak? Nanti seperti itu ya, disampaikan ke siswa juga, kemudian dioper ke peserta didik yang lain. Selanjutnya ada dilarang ribut di dalam kelas. Kalimat positifnya adalah harap tenang di dalam kelas. Dan nilai kebajikan yang muncul, suasana kelas menjadi nyaman. Setuju? Oke. Susana. Sedikit ribet. Selanjutnya ada tidak boleh berisik. Nah, ini dia. Kalimat positifnya adalah harap tenang. Sebaiknya tidak bersuara terlalu keras agar tidak mengganggu yang lain. Dan nilai kebajikannya adalah tercipta kenyamanan. Setuju? Oke. Ketok kali ya. Dilanjut. Apa ini? Yang urusan anu atau dibaca nih, Pak. Dilarang memakai topi di dalam kelas. Banyak ya. Kalimat positifnya adalah sebaiknya memakai topi jika di luar kelas. Dan nilai kebajikannya adalah disiplin dan kenyamanan. Betul? Setuju? Baik, kita lanjut. Jangan main HP pada saat KBM. Tidak sebut ya. Kemudian nilai kalimat positifnya adalah apa ini? Saling menghormati. Dan nilai kebajikannya adalah apa ini, Pak? Kelas yang kondusif. Bagaimana? Setuju kan seperti ini? Oke. Dilanjut lagi. Melaksanakan piket sesuai jadwal yang sudah ada. Nilai kalimat positifnya adalah sebaiknya sebaiknya siapkan terlebih dahulu alat tulis. Ini juga sih. Iya, seperti itu. Oh, ini. Tunggu. Sebaiknya melaksanakan piket sesuai jadwal yang sudah disepakati. Oke. Dan nilai kebajikannya adalah apa ini? Ya Allah. Agar kelas rapi dan nyaman. Ini mohon maaf, ininya minim. Dilanjut Bapak Ibu. Satu lagi. Jangan membuang sampah bekas jajan di kolong meja. Waduh. Kalimat positifnya adalah lalat saja tahu tong sampah. Masa kita tidak tahu? Yuk buang sampah bekas jajan di tong sampah. Dan nilai kebijakannya adalah kelas menjadi bersih dan nyaman, juga tidak bau. Oke Ibu Bapak, gitu ya. Sedikit sampai saja, tepuk tangan dulu. Ya itu
budaya-budaya positif yang akan kita terapkan bersama-sama ke peserta didik, dari mulai keyakinan kelas, kemudian muncul adanya peraturan-peraturan kelas, dan nilai akhir adalah nilai kebajikan yang tertanam pada diri siswa itu sendiri, demi kenyamanan kelas dan juga demi kenyamanan dan kesuksesan disiplinnya sekolah. Sampai di sini Bu Bapak, ada pertanyaan? Tidak ada. Kita lanjut ke materi berikutnya mengenai segitiga restitusi. Tadi teman-teman sudah mendapatkan materi tentang kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol, juga tentang keyakinan kelas. Nah, nanti itu adalah hubungannya pada penerapan segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah, gitu ya. Tapi tidak dengan berusaha untuk menghakimi murid kita. Tahapannya itu ada 3. Yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi pada saat awal kita menemukan permasalahan yang dilakukan oleh murid, gitu ya, kita berusaha dulu gitu. Biasanya kan ketika dia melakukan salah, anak-anak tuh umumnya gimana sih kalau melakukan salah? Ketika ditanya sama gurunya, pertama tidak merasa bersalah. Kedua, mungkin dia takut untuk mengakui, malu, gitu ya. Harus gimana sih? Nah, kita di sini berusaha untuk membantu, gitu ya. Tadi kan dia sudah merasa bersalah, gitu. Nah, untuk membantu dia mengubah pandangannya, sehingga dia itu bisa mau terbuka kepada kita, gitu ya. Dengan cara melakukan, mungkin pada saat kita bertanya, gitu, memberikan penguatan bahwa semua orang itu pasti pernah melakukan kesalahan, gitu. Saya juga pernah, gitu ya. Jadi misalnya murid kita tidak mengerjakan tugas, gitu. Kita tanya, kamu kok nggak ngerjain tugas, gitu? Ya Bu, saya nggak ngerjain. Kok nggak ngumpulin? Ya Bu, saya nggak ngumpulin. Kenapa, gitu ya? Nah, itu kemudian kita menguatkan bahwa semua orang itu pernah melakukan salah, supaya dia juga, oh iya ya, mungkin saya juga bisa nih memperbaikinya, gitu ya. Berikutnya, kita validasi tindakan yang salah. Pada saat ini kita tidak langsung menghakimi, gitu ya, perilaku buruknya, gitu. Tapi kita juga menanyakan, mungkin dia punya alasan tertentu di balik perilakunya yang buruk atau perilakunya yang salah, gitu. Nanti kita bisa juga membantu, kan tadi sudah mengetahui kebutuhannya, gitu. Dari situ, dari dialog tersebut kita bisa mengetahui, oh mungkin dia itu butuh kesenangan. Jadi kita bisa nanya, ada cara lain gak sih, gitu, untuk memenuhi kebutuhan kesenangan kamu tanpa melakukan hal tersebut, gitu. Nah, tahapan yang ketiga, kita menanyakan keyakinannya. Tadi kita sudah membuat keyakinan kelas. Ditanyakan, apakah perilaku yang sudah kamu lakukan itu sesuai belum sih, gitu, sama keyakinan yang sudah kita sepakati bersama, yang sudah kita yakini, gitu. Kita kembalikan. Lalu nanti anak juga akan mulai, oh iya, mungkin nggak sesuai, gitu kan. Kita juga di sini tahapan ini menanyakan, kamu ingin menjadi orang seperti apa sih, gitu ya. Kita kembali menanyakan supaya dia melakukan perubahan. Jadi menemukan solusi dari permasalahan yang sudah dia lakukan atau yang sedang dia hadapi, gitu ya. Supaya lebih salah. Nah, ini contohnya. Ya, ini contoh kegiatan restitusi yang saya lakukan, gitu ya, bersama Rehandi. Karena ceritanya Rehandinya itu nggak melakukan piket kelas, gitu. Tadi kan saya mengatakan ya Bang, kenapa sih Rehandi nggak melaksanakan piket, gitu. Ternyata katanya
stabilkan identitas. Nah, ini sedang melakukan validasi tindakan yang salah. Tadi juga sudah kan di awal ya, udah menanyakan alasannya gitu kan, kenapa. Nah, ini tahapan sedang menanyakan keyakinannya gitu ya. Nah, ini ditanyakan bersedia nggak dia memperbaiki diri gitu. Kemudian menanyakan apa yang bisa dia lakukan untuk memperbaiki diri. Nah, gitu ya. Jadi solusinya itu bukan berasal dari saya gitu ya, bukan berasal dari kita, tapi solusinya itu ditemukan sendiri oleh anak gitu ya. Jadi kita hanya memandu gitu, mengarahkan supaya murid kita itu bisa menemukan solusinya sendiri. Dan insya Allah gitu ya, kemampuan untuk menemukan solusi itu sangatlah penting untuk kehidupannya kelak gitu ya. Kita itu pasti setiap orang tuh punyalah yang masalah gitu. Dan ketika kita belajar untuk mengajak murid-murid kita untuk melakukan resolusi gitu ya, bagaimana mengajak mereka untuk bisa menemukan solusinya sendiri gitu, itu nanti akan sangat bermanfaat untuk kehidupan mereka, sehingga mereka ketika ketemu masalah sudah tahu, oh sebenarnya ternyata saya harus berefleksi dulu gitu ya, salah saya apa, kemudian berpikir ke depan bagaimana solusinya untuk menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi. Kira-kira seperti itu. Oke, ya tadi kita sudah melihat, teman-teman sudah melihat contoh penerapannya gitu ya. Sekarang kita coba ya gitu, bagaimana melakukan restitusi gitu. Nah, ini ada satu kasus. Rehan tidak sengaja ada dua kasus ya, dibaca dulu aja, nanti teman-teman pilih mau peragakan yang mana gitu ya. Kasus yang pertama, Rehan itu nggak sengaja meledek Puji gitu, jadi Pujinya itu dapat nilai yang lebih rendah daripada Rehan gitu ya. Kemudian Pujinya menangis, lalu ada Pak Pri datang. Pak Pri nanya gitu, kenapa sih Puji menangis gitu ya. Lalu setelah diberi keterangan dari Puji, Pak Pri memanggil Rehan untuk berbicara. Jadi yang pertama kasusnya meledek karena nilainya jelek. Kasus yang kedua, ini ada Benny, kelas saya ya, sering ke toilet gitu. Lalu mengadu, saya yang ini ya, mengadu ke Pak Dedi bahwa anaknya sering pergi ke toilet pada saat jam pelajaran. Nanti saya bagikan, siapa teman yang mau mencoba untuk berperan sebagai murid dan gurunya ya, boleh, mau dicoba ya. Oke, saya bagikan dulu ininya, contoh kasusnya. Yang pertama apa yang kedua teman-teman? Yang kedua
gurunya. Coba kita lihat. Sebagai gurunya adalah Bu Dina dan sebagai rehannya adalah Bu Ika. Bismillah ya Bu Indah, saya akan belajar ini seperti apa. Coba. Nanti kalau ada kesalahan dibimbing ya Bu In. Assalamualaikum Rehan, apa kabar? Alhamdulillah Ibu baik. Tahu nggak Ibu kesini Rehan itu dipanggil buat apa? Oh nggak tahu. Kira-kira tadi pas jam istirahat makan siang Rehan melakukan kesalahan nggak sih pas jam istirahat makan siang tadi? Apa ya? Oh, itu ya Bu ya. Mungkin saya ledek puji. Ledek cuma C, dapat nilainya kecil, kayak gitu aja kok Bu. Oh seperti itu. Menurut Rehan itu baik nggak kalau dilakukan seperti itu? Enggak Bu, enggak baik. Kan itu yang enggak baik Bu. Betul. Ibu aja sebagai guru pasti pernah berbuat salah ya seperti Rehan. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Yang namanya manusia pasti luput dari kesalahan. Tapi bagaimana kita untuk mencoba ke depannya agar tidak mengulangnya lagi. Nah, mungkin Ibu tanya, kamu pasti punya kesalahan, punya alasan. Mengapa sih melakukan hal tersebut terhadap Puji? Karena saya pengen ngasih tahu Puji bahwa nilai saya lebih bagus daripada Puji, kayak gitu Bu. Berarti melakukan seperti itu sesuai nggak dengan keyakinan kelas kita? Kalau dilihat dari keyakinan kelas, iya nggak sesuai Bu. Kamu mungkin betul merasa bangga ya nilai kamu lebih besar dibandingkan Puji. Tapi dengan kesepakatan kelas kita atau keyakinan kelas kita bahwa itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas kita. Nah, apa sih yang keyakinan kelas kita yang kita percayai, yang Rehan itu tidak sesuai dengan keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas apa yang tidak sesuai? Keyakinan kelas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Sekali. Jadi keyakinan kelas kita itu harus saling menghargai terhadap sesama ya. Walaupun misalkan Puji nilainya kecil, kita tidak diperbolehkan untuk mengejeknya. Nah, jadi tindakan apa yang Rehan akan lakukan ke depannya agar memperbaiki kesalahan ini? Yang pertama mungkin saya pengen minta maaf dulu sama Puji karena sudah mengejek. Terus selanjutnya mungkin saya nggak akan melakukan lagi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan nanti Pujinya pasti akan memaafkan Rehan juga ya, tidak akan melakukannya lagi. Dan mudah-mudahan keyakinan kita, apakah keyakinan kelas kita akan terjalin dengan baik juga. Jadi terima kasih banyak ya udah datang, udah bisa ngobrol sama Ibu dan bisa sampai ada solusinya dari Rehan itu sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum Rehan. Sekali ya teman-teman sudah memperagakan praktek penerapan segitiga restitusi dengan baik ya. Tadi sudah muncul ada menstabilkan identitasnya gitu ya, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan dan solusinya itu berasal dari Rehan sendiri gitu ya. Oke. Nah, sekian dari saya gitu ya untuk materi segitiga restitusi. Nanti dilanjut
kolaborasi, saling mendukung demi mewujudkan disiplin positif di sekolah kita sehingga dapat menciptakan karakter profil pelajar Pancasila. Luar biasa. Alhamdulillah kita sudah selesai ya untuk acara desiminasinya. Terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada acara kita gitu ya, desiminasi budaya positif. Saya Linda Ayu Lestari, Saya Didi Susanto, dan sebelah kanan saya Priyanto Agus Susanto. mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas partisipasi teman-teman semua. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi manfaat buat semuanya gitu ya, dan bisa kita terapkan bersama-sama untuk sama-sama mewujudkan sekolah yang memiliki budaya yang positif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.